Oke, selamat siang sahabat planter. Baik, terima kasih banyak untuk para penonton yang sudah mampir ke channel saya itu, dan juga yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian dimudahkan rezekinya dan dimudahkan jodohnya ya. Jadi hari ini kita akan mereview sebuah tema ya. Ini mungkin tema yang agak jarang teman-teman dengarkan itu. Ini terkait tentang oksidasi ya, oksidasi pirit ya. Mungkin yang sudah pernah dengar ataupun yang belum pernah dengar ya, ini biasanya ini adalah oksidasi pirit ini dia menyerang di daerah yang daerah dataran rendah ya. Ini kalau dari penjelasannya, oksidasi pirit ini adalah senyawa pirit ya, dia yang mengoksidasi di dalam tanah. Kondisinya dia akan bersifat racun manakala dia tidak terdapat air yang cukup untuk menggenangi area tersebut itu. Jadi ini penyakit ini sangat berbahaya sekali itu apabila kondisinya di daerah tersebut dia tidak ada air ya untuk waktu yang panjang. Dulu saya pernah merasakan ya akibat dari serangan oksidasi ini pada tahun 2016 itu loh. Ini dulu sempat terjadi cekaman panjang ya sampai hampir setahun ya. Di tahun itu tuh 8 bulan lebih lah banyak dia ada kemarau panjang itu. Nah di saat itulah terdapat berbagai serangan, sehingga khusus daerah rendahan itu dia akan gampang teroksidasi pirit ya. Jadi pirit ini dia akan menyerang khusus di daerah-daerah yang datar rendah ya, apalagi yang daerah bloknya itu daerah yang pasang surut air laut itu, ataupun ada blok-blok punya teman-teman tuh di bloknya itu rendahan, dia posisinya dekat dengan bibir sungai besar itu, yang aliran sungainya ini berasal dari aliran sungai ke arah laut itu. Nah, ini biasanya dia akan menyerang daerah-daerah itu tuh, di blok-blok itu ya rendahan ya. Nah, dulu di tahun itu terserang banyak sekali blok-bloknya terserang, sehingga menyebabkan tanaman menjadi mati itu. Jadi sifat racun ini itu apabila ini teroksidasi, ini karena akibat dari dia tidak tersedia air yang cukup lama. Karena lama nggak ada air, sehingga menyebabkan senyawa ini dia akan muncul ke permukaan. Sebenarnya pirit ini sudah ada di dalam tanah, khususnya di daerah-daerah rendahan. Dia akan muncul manakala dia tidak ada air yang cukup lama. Dia akan timbul ke permukaan sehingga bersifat racun untuk tanaman ya. Karena sifatnya pirit ini di dalam tanah itu, sehingga akar yang terserang pertama kali itu karena nggak ada air sehingga teroksidasi, terjadilah racun. Nah dulu waktu ini terserang, banyak sekali tanaman-tanaman yang tumbang. Awalnya dia mulai mengering dari akar sampai ke atas itu, sampai ke daun-daunnya kering-kering, busuk-busuk, lama-lama tumbang. Nah, ini yang terjadi di tahun dulu waktu saya ngalamin. Nah, ini saya tampilkan di tahun 2016 dulu, waktu itu ada serangan oksidasi pirit di kebun saya yang lama. Nah ini hati-hati kalau nggak kita jaga bener level airnya, apalagi kalau sudah ada kemarau panjang ya, khususnya udah 1 bulan lebih ini nggak ada hujan. Nah ini sudah mulai wanti-wanti harus dijaga-jaga betul, jangan sampai kita kehabisan air dalam blok itu, kita nggak ada perlakuan. Nah nanti saya jelaskan di akhir ini ada beberapa perlakuan harus teman-teman lakukan agar tidak terjadi seperti yang saya lakukan dulu ini. Nah ini juga hati-hati juga. Oke, nah terus bagaimana cara mengantisipasi agar ini tidak naik ke permukaan piritnya ini? Jadi pirit ini dia akan netral manakala dia bertemu dengan air ya, dia akan netral. Jadi emang satu-satunya cara untuk menetralkan itu harus dengan menjaga level air di dalam blok itu, jangan sampai kondisinya nggak ada air sama sekali untuk jangka waktu yang lama. Nah itu salah satunya, harus ada air di dalam blok itu ya. Gimana caranya? Harus ada. Nah itu cara untuk menetralkannya. Nah terus cara memperlakukan agar ini tidak terjadi dalam blok itu, tidak menjadi serangan lanjutan, apalagi sampai mematangkan tanaman ya. Jadi yang pertama, manakala ini kita sudah memprediksi ya, kira-kira ini tahun depan ini ada kemarau panjang atau tidak itu. Kalau memang ada,
ini sudah mulai dipersiapkan, terutama apa, untuk membuat areal-areal blok yang udah kita petakan untuk dibuat stop ban. Stop ban ini untuk menjaga agar level air itu tidak langsung loss keluar, sehingga masih ada beberapa tampungan air yang harus terjaga, walaupun dengan waktu yang lama itu jangan sampai habis. Intinya masih ada air di situ, walaupun nanti sampai 8 bulan dia nggak ada air segala macam, di situ kalau ada stopan minimal harus ada yang terjaga. Nah ini bisa dia, karena posisi dia bisa naik pirit ini karena apa, karena sama sekali nggak ada air di dalam blok itu, terutama di dalam parit-parit itu. Nah kalau walaupun dia nggak ada sama sekali, nah ini yang berbahaya kalau nggak ada, karena akan apa, akan naik piritnya, ini akan keluar senyawa beracunnya hingga menyebabkan tanaman menjadi mati. Nah caranya itu harus ada perlakuan atau water management ya di dalam blok itu. Gimana caranya? Harus ada aliran air di situ. Nah ini saya lihatkan juga beberapa foto-foto saya yang lama itu terkait tentang perlakuan yang harus dilakukan di daerah areal ini. Nah, ini sangat berbahaya sekali untuk yang punya kebun di areal rendahan, terutama ya di areal pasang surut air gitu. Ini kalau enggak kalian dibuatkan water management segala macam, ini akan membunuh sawit kalian ya. Ini berbahaya sekali. Makanya dulu waktu saya menangani ini itu banyak sekali gejalanya. Ada di kebun sebelah yang dia posisinya mati habis itu keluar jamurnya, ada lagi yang posisinya dia mati tumbang-tumbang segala macam gitu. Nah, banyak sekali gejala lanjutan dari adanya ini. Nah ini waktunya cukup lama ini. Kalau dia menyerang sawit ini, dia butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa normal kembali tanamannya. Biasanya kalau tanaman dia belum busuk, belum tumbang, ini akan normal kembali, cuma waktunya lama. Dari kebun saya sekarang ini, dari tahun 2015 itu udah ada serangan, sampai saya tahun 2020-an itu, nah itu baru mulai normal. Butuh sekitar 3-4 tahunan lah dia baru normal kembali dan mulai ada buahnya. Nah ini waktunya panjang sekali. Apabila kita biarkan aja tanpa ada perlakuan, ya ini takutnya akan normalnya lama sekali ya. Makanya untuk jaga-jaga tadi itu harus ada yang namanya water management, membuat gimana caranya agar aliran di situ alirnya tidak langsung hilang ya. Harus ada perlakuan khusus itu. Jadi pirit itu tuh nama lainnya dari ininya FeSO2 ya. Ini kalau biasanya kalau Fe kan dia besi ya. Kalau besi berarti kan dia hasil dari oksidasinya dia akan seperti berkarat ini ya. Nah, jadi biasanya kalau daerah rendahan yang sudah ada lapisan piritnya pasti dia akan seperti ini kondisinya. Warna-warna seperti karat ya. Ini bisa dikasih ini. Ini bekas-bekas lapisan pirit ini ya. Ini karena posisinya airnya tergenang ada, sehingga air itu pirit itu enggak naik ya, enggak teroksidasi. Nah, ini bahayanya kalau posisinya dia nggak ada air, terus kalian cuci parit itu berbahaya. Karena apa? Ini dia akan naik piritnya. Udah nggak ada air, terus kalian cuci parit, sehingga naik piritnya ini naik ke atas permukaan sini ya. Karena kalian gali. Ini kalau untuk ngeceknya, biasanya kalau kalian punya larutan kimia H2SO4, ini kalian teteskan di tanah yang posisinya sudah ada bekas galian itu, dia akan menggelembung ya, menggelembung dan melakukan gelembung. Nah itu tanda bahwa itu di situ ada lapisan piritnya, ataupun bekas dari galian itu ada seperti bau-bau senyawa belerang. Nah itu adalah pirit ya. Pirit, lapisan pirit yang posisinya dia digali dengan heksa, terus terpapar sinar matahari sehingga muncullah senyawa itu. Ini diwanti-wanti jangan sampai nggak ada air sama sekali ya. Intinya dia bisa netral kalau dia ada air ya. Hanya itu aja untuk daerah pirit yang terserang pirit ya. Itulah perlakuan-perlakuan di daerah rendahan ya, untuk mengantisipasi agar tidak adanya pirit ya di dalam blok itu. Oke, itu aja, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa.